Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Informasi pertama, kita akan membahas tentang bagaimana kisah dari Vinicius Junior yang pernah disebut sampah oleh Karim Benzema. Vinicius Junior merupakan salah satu pemain andalan dari Los Blancos, yang mana dirinya bergabung sejak Juli tahun 2018 hingga saat ini. Pesepak bola yang berusia 22 tahun itu pandai bermain di posisi sayap kanan maupun kiri dengan memiliki gojekan dan juga tusukan khas ala samba. Sebelum merapat ke Santiago Bernabeu, Vinicius Junior lebih dulu memperkuat Flamengo pada tahun 2017. Namun kini ia telah menjelma menjadi pemain hebat yang dimiliki Real Madrid. Bahkan Vinicius Junior tercatat sebagai pahlawan kemenangan Real Madrid atas Liverpool pada final Liga Champions 2021-2022. Berkat gol tunggalnya, ia pun berhasil membawa Los Blancos meraih trofi si kuping besar. Menariknya adalah sebelum merasakan manisnya hasil perjalanan tersebut, Vinicius Junior lebih dahulu mendapatkan hinaan dari rekan timnya yakni Karim Benzema. Kala itu, Vinicius Junior disebut Karim Benzema sebagai sampah. Adapun untuk media Prancis yakni Telefoot itu menuliskan, dia atau Vinicius hanya melakukan apa yang dia inginkan. Dia bermain seperti sampah, jangan bermain dengannya saudaraku, dia bermain melawan kita. Yaps, Karim Benzema menyebut Vinicius Junior seperti sampah tepat di saat pertandingan antara Real Madrid versus Borussia Mönchengladbach di babak penyisihan grup Liga Champions 2020-2021. Yang mana untuk pertandingan tersebut digelar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Kala itu Karim Benzema melontarkan hinaannya sebelum memasuki babak kedua. Karim Benzema berbincang dengan Ferland Mendy menggunakan bahasa Prancis yang tak dipahami oleh Vinicius. Dalam perbincangan itu, Benzema mengkritik bagaimana penampilan Vinicius. Pada momen tersebut, Karim Benzema meminta Ferland Mendy untuk berhenti mengoper bola pada rekan tandemnya di lini depan yakni Vinicius. Itu setelah Los Blancos tertinggal 2 gol pada babak pertama. Kemudian Ferland Mendy seolah-olah setuju dengan pendapat yang dilontarkan kapten Real Madrid tersebut. Membalas hinaan tersebut, Vinicius berhasil membungkam Karim Benzema berkat penampilan apiknya pada final Liga Champions 2021-2022. Pemain asal Brasil tersebut sukses mencetak satu-satunya gol ke gawang Liverpool. Bahkan gol sematawayang itu menghantarkan Los Blancos naik peraih trofi juara Liga Champions 2021-2022 yang ke-14. Informasi yang kedua datanya dari Chelsea yang sudah menggelar rapat darurat membahas masa depan dari Graham Potter. Manajemen Chelsea dilaporkan menggelar rapat darurat dikarenakan kondisi tim yang penuh gejolak dalam beberapa pekan terakhir. Pelatih Graham Potter yang sedang dalam sorotan setelah hasil jeblok yang dialami timnya. Laporan dari Daily Mail pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 menyebutkan bahwa Direktur Teknik Chelsea, yakni Christopher Vivell, memimpin pembicaraan dengan manajer Graham Potter dan juga staffnya yang kini sedang berada di bawah tekanan. Chelsea sendiri sedang terpuruk di bawah naungan Graham Potter. Sebagai tim besar dan juga kaya raya, nyatanya mereka masih berkutat di papan tengah klasemen sementara. Pada laga terakhir di Liga Inggris, The Blues dipermalukan Southampton dengan skor 0-1 di Stamford Bridge. Alhasil, para penggemar semakin gelisah dan beberapa menyerukan agar mantan bos Brighton itu dipecat setelah 5 bulan bekerja. Chelsea juga baru saja menggelontorkan dana besar, yakni 600 juta pound sterling pada jendela transfer Januari 2023. Dan masih dalam laporan Daily Mail, saat ini pihak klub Chelsea sedang mempercepat upaya untuk memperbaiki masalah dalam skuad. Cara Vivell memanggil Potter dan stafnya ke pertemuan darurat untuk mengatasi kekurangan dalam tim dan menemukan cara untuk meningkatkan moral. Sementara untuk laporan dari Evening Standard mengklaim pertemuan itu dilakukan di kompleks pelatihan klub Cobham, lebih digambarkan sebagai mengatur strategi dengan ikut melibatkan Direktur Paul Winstanley dan juga Lawrence Stewart. Jadi, rapat darurat yang dilakukan Chelsea saat ini bukanlah untuk memecat Graham Potter. Masih ada kesempatan bagi sang pelatih untuk melakukan perubahan positif untuk timnya. Potter, Vivell, staf, dan direktur lainnya semuanya sedang menyamakan misi ketika duduk untuk membahas masalah yang dihadapi oleh tim. Dengan demikian, rapat kali ini bertujuan untuk menemukan cara untuk mengangkat mental dan juga moral dari skuad.
Pemilik dari Chelsea yakni Todd Boehly dan juga Behdat Ehbali itu tidak menghadiri pertemuan tersebut. Adapun Pivel ditunjuk oleh Chelsea pada bulan Desember setelah bertugas di RB Leipzig dan telah menjadi kunci perombakan klub bersama dengan Winston Lee dan juga Stewart. Sebelumnya, Graham Potter juga menghadapi ejekan dari para penggemar Chelsea setelah kekalahan menyakitkan mereka dari Southampton pada pekan lalu. Meskipun demikian, masa depannya di Stamford Bridge sepertinya masih aman. Sebelumnya, Sportsmail juga melaporkan bahwa pemilik klub Chelsea tetap percaya dengan Potter meskipun ada seruan agar dia dipecat. Tapi Chelsea bersikukuh ingin meniru Arsenal yang tetap percaya pada Mikel Arteta. Potter dituntut memperbaiki kualitas dan hasil pasukan mereka yang mahal dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Arteta dengan dukungan dari manajemen Arsenal. Pemilik Chelsea telah berinvestasi ke dalam PC Potter dalam proyek jangka panjang dengan merekrut sejumlah staf administrasi dan juga rekrutmen dari Brighton. Tetapi apabila hasil jeblok masih menimpa, maka bukan tak mungkin Chelsea bakal berpisah dengan Graham Potter. Bisa jadi laga melawan Tottenham Hotspur akhir pekan nanti menentukan masa jabatannya bersama dengan Chelsea. The Blues kini masih berada di urutan ke-10 di klasemen Liga Premier setelah hanya meraih 2 kemenangan dari 14 pertandingan terakhirnya. Lanjut, kita akan masuk ke informasi ketiga, datanya dari Manchester United. Baru-baru ini ada seorang mantan pemain dari The Red Devils yang menyebutkan bahwa MU bakal dibawa Arsenal dan juga Manchester City. Dimitar Berbatov yang merupakan mantan bomber Manchester United itu ikut angkat suara terkait hasil akhir Premier League musim ini, khususnya adalah penghuni 4 besar. Berbatov menebak bahwa tim yang akan finish 4 besar adalah Arsenal, Manchester City, Manchester United, dan juga Newcastle United. Agak unik karena justru Berba menempatkan MU di bawah armada Mikel Arteta dan juga pasukan Pep Guardiola. Dan setelah kita melihat bagaimana prediksinya, dapat kita simpulkan bahwa menurutnya untuk Liverpool, Hotspur dan juga Chelsea tak masuk ke dalam hitungan yang akan masuk ke dalam 4 besar. Padahal ketiga tim ini sudah mengeluarkan uang yang tak sedikit untuk memboyong sederet amunis anyar. Saat ini Arsenal masih berada di puncak klasemen sementara, berbekal selisih 2 poin lebih banyak dari Manchester City. Sebelumnya, kiprah dua tim teratas itu memang saling menyusul. Suksesnya The Citizen itu tak lepas dari performa mereka saat bentrok kontra The Gunners di Emirates Stadium beberapa waktu lalu. Tampil perkasa, pasukan Pep Guardiola menang telak dengan skor 3-1 berkat gol dari Kevin De Bruyne, Jack Grealish, dan juga Erling Haaland. Namun sayang nih, Manchester City tak sanggup memanfaatkan momentum tersebut. Mereka malah kehilangan 2 angka ketika berlaga di markas Nottingham Forest, yang mana itu juga berakibat fatal. Arsenal sanggup melihat tersebut untuk duduk manis di puncak. MU sendiri masih bercokol di posisi ketiga. Pasukan Erik ten Hag itu mengemas 49 poin. Sementara itu, Newcastle mengintil di posisi kelima dengan genggaman 41 poin. Lalu kemudian ada Hotspur yang menghuni 4 besar unggul 1 angka dari The Magpies. Berbatov juga begitu mantap dengan pilihannya. Beratar hitung-hitungan di atas kertas, Berbatov yakin posisi 4 besar adalah Arsenal, Manchester City, Manchester United, dan juga Newcastle United. Berbatov yang pernah memperkuat setan merah dari tahun 2008 hingga tahun 2012 tentunya tak asal cakap. Sepertinya dia juga mengamati serta menganalisa bagaimana permainan keempat tim unggulannya tersebut. Adapun untuk Berbatov mengatakan lebih lanjut, bagaimana cara mereka membangun, bagaimana kinerja mereka, dan juga cara mereka bermain sepak bola adalah alasan saya memilih mereka pantas finish di 4 besar. Mungkin mereka akan naik lebih tinggi lagi, jadi mari kita tunggu dan juga lihat. Kemudian ketika dirinya ditanya mengenai nasib dari 2 mantan tim yang juga pernah dibelanya yakni Hotspur dan juga Fulham, Berbatov mendoakan hasil yang terbaik. Satu yang pasti adalah tantangan zona 4 besar tak akan mudah. Arsenal, Man City, MU, dan Hotspur akan saling mengintip kelengahan lawan. Begitu pula dengan Newcastle United yang terus memantau pergerakan guna masuk ke Liga Champions musim depan. Dan di informasi terakhir datanya dari Shin Tae-yong, yang mana baru-baru ini pengamat merasa kasihan melihat Shin Tae-yong menjelang Piala Dunia U20. Pengamat sepak bola nasional yakni Muhammad Kusnaini kasihan melihat Shin Tae-yong yang bekerja di timnas Indonesia menjelang Piala Dunia U20 2023. Dalam pemusatan latihan pertama di tahun 2023, keputusan Shin Tae-yong tak terlalu diindahkan klub. Hingga ada pekan menjelang Piala Asia U20 2023 masih ada klub yang enggan melepas pemain. Hal inilah yang membuat persiapan tidak berjalan dengan maksimal. Bahkan Shin Tae-yong juga menyebut rancangan program yang telah disusun agak berantakan dikarenakan pemain-pemain andalannya ditahan klub. Walau pada akhirnya semua pemain bergabung kecuali Marcelino Ferdinand, permainan Indonesia U20 tak optimal. Buktinya adalah 2 kali kalah dalam laga uji coba internasional di Jakarta.
Garuda Nusantara menyerah 0-1 dari Guatemala dan takluk 1-2 dari Selandia Baru. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan hanya menang atas Fiji dengan skor 4-0. Kusnaini menilai bahwa kualitas pemain Indonesia U20 saat ini masih jauh dari kata pantas untuk tampil di Piala Dunia. Karenanya pula Bungkus merasa kasihan dengan situasi tersebut. Adapun untuk beliau mengatakan lebih lanjut, kasihan juga pelatih kalau materi pemainnya seperti ini. Mau bilang apa? Pelatih itu memang harus bagus, tetapi bahan mentahnya juga harus bagus. Yang jahit bagus, kainnya juga bagus. Menurut saya, selain dikarenakan persiapan tidak maksimal karena beberapa klub terlambat melepas pemainnya, Sinteyong ini harus didukung kualitas pemain yang baik. Saya kira akan sulit dengan materi yang ada sekarang. Jangankan dunia, Asia pun sulit bersaing. Saya tidak merendahkan pemain, tetapi itu terlihat di uji coba. Karena itulah Kusnaini juga berharap pada kejutan menjelang Piala Dunia U20 2023 atau setelah Piala Asia U20 2023. Keajaiban yang dimaksud adalah munculnya bakat-bakat lokal di kompetisi. Kusnaini pun tak berharap ada lagi perseruan antara pelatih klub dan juga timnas. Jangan sampai ada klub yang tidak dilepas ke timnas. Pola yang dipakai Sinteyong memang usang, tetapi itu kebutuhan timnas Indonesia U20. Well, sebabnya berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.